setelah sekian lama. Kenapa pelakunya, orang yang melempar asid itu tidak segera dihadapkan ke mahkamah, ke pengadilan, saudara-saudara? Ini yang ya sebenarnya harus segera ditindaklanjutilah, harus segera dibawa ke pengadilan, dibawa ke mahkamah untuk diadili, diberi hukuman yang setimpal atas perbuatan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita cakap, kita ulas, kita analisis, kita bacotin, kita ungkap, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Singapura, Filipina, Timor Leste, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata. Baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, jadi begini, hari ini saudara-saudara, hari ini kita akan membuat video reaction video tentang Faisal Halim, saudara-saudara. Faisal Halim, ini video ini saya ambil dari Astro Awani, saudara-saudara. Dari Instagramnya Astro Awani, saya mengambil ini dan saya ingin mereaksi itu pernyataan Faisal Halim ketika, kalau nggak salah, hari Kamis yang lalu ya. Hari Kamis yang lalu dia muncul dalam sebuah konferensi press conference di markasnya Selangor FC, di home base-nya, di home-nya Selangor. Di situ di pusat training camp, training centernya Selangor FC, dia muncul, dan itu adalah kemunculan pertama kalinya Faisal Halim ke publik, kepada media, kepada penggemar, kepada supporter, kepada fans di seluruh dunia. Itu baru pertama kali dia muncul di situ. Dia mengatakan berbagai macam hal, dan yang menarik adalah pernyataan-pernyataan dia tentang tragedi inilah. Ini tentang tragedi yang benar-benar tragedi kemanusiaan, saudara-saudara. Tragedi kemanusiaan yang sangat menyesakkan, dan ini seharusnya tidak usah terjadi, karena tidak ada sepak bola yang sepadan harganya dengan nyawa, dengan kesehatan, dengan celaka, dengan cedera orang. Itu tidak ada yang sepadan. Kalau ada seperti itu, ya lebih baik tidak ada sepak bola, saudara-saudara. Kalau manusia, orang itu harus cedera, harus meninggal, harus luka, apalagi lukanya seumur hidup, karirnya harus terhenti karena sepak bola, ya sebaiknya tidak ada sepak bola. Dan ini Faisal Halim ini dengan tabah, kalau menurut saya, dengan tabah, dengan luar biasa, dengan mata sedikit berkaca-kaca, tetapi dia memunculkan optimisme, saudara-saudara. Saya melihat ada optimisme dalam diri Faisal Halim bahwa dia akan bisa segera pulih, dia akan bisa segera sembuh, dan dia akan bisa kembali bermain sepak bola. Itu yang paling penting. Memang pengalaman yang sangat menyedihkan, saudara-saudara, sangat menyedihkan. Dan setelah sekian lama Faisal Halim muncul di depan media, dan dia mengatakan dengan respect lah, saudara-saudara. Saya respect, tentu saja respect. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Faisal Halim, saudara-saudara. Saya tak kisah, saya sanggup hilang gaji saya berpuluh ribu. Saya nak balik ke kampung, duduk tenang. Saya boleh bekerja walaupun sehari RM50, RM1. Janji keluarga saya selamat. Saya tak perlu hidup dalam ketakutan, sebab apa yang berlaku kepada saya ni satu benda yang luar jangkaan dan luar, yang saya memang tak boleh terima. Keluarga saya semua dalam ketakutan. Tapi apa yang semangat, orang ramai mendoakan saya, membuat saya semangat untuk teruskan kerjaya saya.
Faisal said he hoped to return to the pitch in the next 1 to 2 months, although doctors say it could take up to 6 months. The Selangor FC player had been splashed with acid by an unknown assailant on May 5th, suffering 4th-degree burns and landing in the intensive care unit for 10 days. Following multiple surgeries, he was discharged on May 25th and transported to a secret location to focus on recovery. Halim mengatakan bahwa dirinya itu rela kehilangan gaji puluhan ribu ringgit. Ya mungkin puluhan juta lah atau ratusan juta rupiah kalau dalam mata uang kita. Yang penting keluarga dia selamat. Keluarga dia selamat. Dia rela kembali ke kampung halaman untuk bekerja ala kadarnya, bekerja serabutan, bekerja mendapatkan bayaran yang sedikit. Yang penting keluarga dia selamat. Ini luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa contoh sebuah ayah, sebuah kepala rumah tangga yang memang luar biasa layak kita mendapatkan apresiasi. Dan ternyata keinginan Faisal Halim untuk kembali ke kampung halaman itu tidak mendapatkan persetujuan dari klubnya. Selangor dia juga mengatakan bahwa Datuk Syahril Mokhtar itu dari Selangor FC mengatakan bahwa dia menjanjikan keselamatan, dia menjanjikan keamanan Faisal Halim, kemudian dia menjamin bahwa Faisal Halim akan dirawat sedemikian rupa supaya bisa kembali ke sepak bola, dan itu ternyata mampu membangkitkan semangat Faisal Halim untuk kembali sembuh secepatnya, berusaha pulih secepatnya, dan dia masih mengharapkan, masih bermimpi untuk menjadi pemain sepak bola. Dia masih berharap, masih memiliki mimpi untuk membawa klubnya, membawa Selangor, membawa tim nasional Malaysia untuk menghadirkan kebanggaan bagi sepak bola di negaranya, di klubnya, bagi keluarga dia, bagi orang-orang yang selama ini mendukung dia. Wah, ini kan luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa apa yang diungkapkan oleh Faisal Halim, dan saya rasa ini manusia di seluruh dunia manapun, baik Anda orang Malaysia, orang Indonesia, orang Singapura, orang manapun pasti akan tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Faisal Halim, akan tersentuh, akan bangga. Saya sendiri bangga tentu saja, saudara-saudara, bangga dengan apa yang dia kerjakan, bangga dengan semangat dia untuk pulih, untuk kembali, untuk sehat, untuk bisa berkarir, untuk bisa memiliki karir di sepak bola kembali, saudara-saudara. Luar biasa, saudara-saudara. Luar biasa. Salut. Faisal Halim ini mengingatkan kita pada kasus Andres Escobar. Kalau saudara-saudara ingat, Andres Escobar, pemain Kolombia yang menciptakan gol bunuh diri, own goal ketika Piala Dunia 1994. Waktu itu saya masih kecil lah. Masih kecil, tetapi saya juga ikut waktu itu menyaksikan pertandingan itu. Andres Escobar menciptakan gol bunuh diri waktu pertandingan melawan Amerika Serikat di Piala Dunia 1994. Dan waktu dia kembali ke Kolombia, kalau nggak salah ke Cali atau ke Medellin gitu. Dia beberapa saat kemudian setelah dia kembali dari turnamen itu, dari Piala Dunia 1994 itu, dia harus merenggang nyawa, dia harus meninggal dunia, dia terbunuh oleh geng kriminal yang kalah judi. Sindikat perjudian yang kalah kemudian datang ke sana mencari Andres Escobar dan menembak menggunakan senapan, pistol kalau nggak salah, dan menembak. Dan saat menembak itu mereka meneriakkan kata gol. Itu Andres Escobar, dan itu tragedi itu kira-kira mirip lah, menurut saya mirip dengan apa yang terjadi dengan Faisal Halim sekarang, walaupun belum terbukti, belum jelas pelakunya siapa itu belum jelas. Kemarin waktu insiden kejadian bulan lalu atau bulan polis di Raja Malaysia itu katanya mereka bilang sudah menangkap pelakunya. Ada 2 orang pelaku yang ditangkap, tetapi sampai sekarang itu tidak pernah diungkap ke publik, tidak pernah diungkap ke media siapa dia, motifnya apa, kenapa dia melakukan itu, apakah itu murni fans sepak bola yang kecewa, atau ada urusan judi, atau ada apa, itu tidak pernah diungkap. Itu masalahnya. Dan yang lebih mengherankan lagi, sampai sekarang juga tidak ada sidang yang digelar, pengadilan.
Malaysia saya mahkamah yang digelar di Malaysia untuk mengadili para pelaku ini. Itu cukup mengherankan, padahal kan waktunya sudah lama sekali lah saudara-saudara, sudah sebulan lebih kira-kira ya. Dan ini memang agak mengherankan, sehingga ini penuh tanda tanya saudara-saudara. Kondisi seperti ini saudara-saudari, yang rugi, yang menyedihkan tentu saja Faisal Halim lah, saudara-saudara. Karirnya sudah sempat divonis tamat, sempat divonis tidak bisa melanjutkan karir di sepak bola lagi karena luka akibat siraman air keras. Asid itu sangat parah saudara-saudara. Kalau saudara-saudara lihat di wajah sebelah sini bagian kiri, kemudian di lengan, di tangan sini itu sudah melepuh semua, sudah ya. Dan waktu muncul ke publik, waktu muncul ke sidang media, ke press conference, itu tampak sekali dia sangat kurus saudara-saudara. Kurus sekali, badannya beda sekali. Walaupun kita tahu Faisal Halim itu pemain yang kecil lah, posturnya hanya berapa, 160 atau 150, tetapi secara fisik sebenarnya dia bagus, kekar sebagai pemain bola, karena ya mungkin terlalu banyak, karena luka itu bisa jadi, kemudian dia stres, terlalu banyak pikiran, sehingga badan dia terlihat kurus sekali saudara-saudara. Ini membuat saya cukup bersimpati, bela sungkawa kepada apa yang menimpa. Dan itu kasihan Faisal Halim saudara-saudara, kasihan Faisal Halim kalau pelakunya tidak segera dibawa ke meja pengadilan, tidak segera disidang, tidak dibawa ke mahkamah. Itu kasihan Faisal Halim, karena dia juga pasti akan bertanya dan dia pasti akan mencari keadilan. Kenapa sih urusan seperti ini susah sekali? Kan kita lihat CCTV ada di mana-mana. Saya melihat CCTV-nya yang waktu dia penyiraman itu ada. Tetapi kan bukan hanya itu saja. Saya tahu pasti di tempat-tempat lain pasti juga ada CCTV. Itu kan seharusnya bisa dilacak, saudara-saudara. Bisa menjadikan, apalagi negara seperti Malaysia itu sudah pasti CCTV ada di mana-mana. Negara seperti Indonesia saja CCTV itu ada di setiap rumah. Apalagi di negara seperti Malaysia. Saya yakin CCTV itu pasti ada di mana-mana. Dan itu bisa menjadi bukti untuk mengungkap misalnya kendaraan motorcycle-nya itu kan bisa dilacak, nomornya, platnya itu bisa dilacak, kemudian orang itu lari ke arah mana itu bisa dilacak. Tetapi ya sampai sekarang saya heran, kenapa tidak segera dibawa ke pengadilan, tidak segera dibawa ke mahkamah untuk dimintai pertanggungjawaban dan diberi hukuman yang setimpal saudara-saudara. Orang-orang yang sehat dan memiliki akal, hati nurani, kemudian perasaan, apa yang menimpa Faisal Halim ini memang benar-benar harus kita simpati lah. Harus kita simpati bagi orang-orang, terlepas rivalitas di sepak bola, rivalitas antar negara, rivalitas antar klub, itu lupakan itu semua, karena ini adalah terkait soal kemanusiaan saudara-saudara, terkait kemanusiaan. Jadi kita harus bersimpati dengan apa yang menimpa Faisal, dan semoga kejadian seperti ini tidak akan pernah lagi terjadi, baik di sepak bola Malaysia, di sepak bola Indonesia, di sepak bola Asia Tenggara maupun di seluruh dunia. Itu yang paling penting saudara-saudara, yang paling penting. Buat apa sih membuat kegaduhan seperti itu, membuat tindak pidana kriminal, kejahatan seperti itu, mencelakai orang, itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa saudara-saudara, yang harus dihukum lah. Itu buat apa gitu loh. Ini kan hanya sepak bola itu prinsipnya fair play. Itu saja prinsipnya itu. Kalau rivalitas itu 90 menit di lapangan. Setelah itu ya sudah, kembali lagi menjadi saudara, kembali lagi menjadi teman, kembali lagi menjadi manusia, hidup normal. Jadi sepak bola itu jangan dibawa menjadi sebuah permusuhan. Sepak bola itu jangan dibawa menjadi sebuah sebuah pangkal masalah. Jangan. Enjoy saja menikmati sepak bola. Santai, anggap itu sebuah permainan. Kalau Anda sedang penat, sedang pikiran stres, sedang ada masalah dalam hidup Anda, datang ke stadion, nonton pertandingan sepak bola, setelah itu segar, atau nonton pertandingan di televisi, setelah itu fresh. Itu yang terjadi sepak bola. Jadi tidak usah menanamkan kebencian, permusuhan, apalagi permusuhan antar negara.
dengan bumbu-bumbu yang dibau politik, budaya, apa segala macam, nggak perlu. Jadi ini Faisal Halim ini, kasus Faisal Halim ini harus menjadi pelajaran kita bersama, saudara. Saudara-saudara, terakhir permintaan saya kepada aparat di setiap negara lah. Di Indonesia, di Malaysia, di Indonesia, di Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Singapura, Uganda, Zimbabwe, Jerman, Prancis, semua di seluruh dunia. Amerika Serikat, Meksiko, mana lagi? Argentina, Brasil, semua, Suriname, semua. Itu supaya meningkatkan pengamanan. Meningkatkan pengamanan terhadap para pesepak bola, pemain-pemain sepak bola dan keluarganya, baik itu pemain, pelatih, kemudian pengurus klub, itu harus keamanannya harus dijamin lah, saudara-saudara. Bukan hanya ketika pertandingan, ya khususnya pertandingan, saat pertandingan di lapangan itu sudah pasti, tetapi di luar itu juga kalau perlu ya setiap klub lah, setiap klub mempunyai semacam sistem keamanan sendiri, mempunyai semacam bodyguard untuk mengawal pemain-pemain bintang tertentu, itu supaya masalah seperti ini tidak terjadi lagi, saudara-saudara. Apalagi di negara-negara seperti Malaysia, seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, yang level sepak bolanya itu, yang sumber daya manusianya tidak semaju negara-negara di barat sana. Walaupun di barat sana juga kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan terjadi, saudara-saudara. Tetapi pada hakikatnya adalah pengamanan itulah yang paling penting. Pengamanan klub itu harus mulai meningkatkan. Ya, setiap klub melakukan punya satu divisi khusus, divisi security misalnya, itu bisa ditempuh seperti itu. Klub seperti Selangor, Johor Darul Takzim, dan saya rasa pasti mereka juga sudah meningkatkan itu. Mereka sudah meningkatkan keamanannya berkaca pada insiden ini. Apalagi kan sebelumnya juga si Akhir Rashid juga sempat diganggu orang bertanggung jawab. Kemudian Syafiq Rahim juga sempat. Kemudian ada lagi yang baru itu, pemain siapa itu saya lupa. Itu juga, jadi keamanan pemain bola, pesepak bola itu harus menjadi perhatian bersama, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Kita sudah membahas, kita sudah apa saja kita bicarakan, baik yang berguna maupun yang tidak berguna. Khususnya kita tadi membahas tentang Faisal Halim, pemain Selangor FC, pemain tim nasional Malaysia, yang akhirnya keluar memberikan pernyataan resmi ke media pada hari Kamis, kalau nggak salah, Kamis atau Jumat ya. Itu Faisal Halim itu muncul ke publik di hadapan media dengan bekas luka dia setelah disiram air keras. Asid kalau di istilah di Malaysia. Kalau di Indonesia itu istilahnya air keras, saudara-saudara. Itu dia mengungkapkan banyak hal, dia berkeluh kesah, dia sebenarnya pada intinya adalah Faisal Halim sebenarnya ingin mengakhiri karir dia daripada hidup dalam ketakutan, daripada keluarganya terancam, daripada hal-hal yang negatif yang menimpa dia. Dia sudah mempertimbangkan untuk pensiun, untuk kembali ke kampung, untuk hidup sebagai orang biasa saja, bekerja dengan bayaran yang sedikit. Dia tidak mempermasalahkan itu, tetapi kemudian ada jaminan dari Selangor FC, dari para pengurus Selangor FC, untuk menjamin keselamatan dia, untuk membiayai pengobatan dia, untuk supaya dia kembali bersemangat untuk bangkit dari masalah ini, untuk bangkit dari kesehatan, memulihkan diri, dan kemudian kembali lagi bertanding, kembali lagi bermain sepak bola. Dan itu tampaknya benar-benar membuat Faisal Halim tersentuh, saudara-saudara. Dia tersentuh, dia senang dengan dukungan yang diberikan oleh Selangor FC. Dia juga bangga, berterima kasih, dia senang dengan dukungan yang diberikan oleh pemain-pemain sepak bola dari seluruh dunia. Bukan hanya di Malaysia, saudara. Dari seluruh dunia, dari negara-negara tetangga, negara jiran dia seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Filipina, semua memberikan dukungan. Dari seluruh dunia sana sampai ke Eropa, mereka semua memberikan dukungan, media-media memberikan perhatian, dan itu membuat Faisal Halim bangga, saudara, bangga dan senang. Dan sekarang ini masalahnya adalah tinggal dari kepolisian Malaysia, polis di Raja Malaysia ini bagaimana? Apakah si tersangka, tertuduh, orang yang diduga melakukan tindak
pidana ini, orang yang diduga menyiram air keras, menyiram asid kepada Faisal Halim ini bagaimana? Apakah sudah bisa diajukan ke muka pengadilan, mahkamah? Apakah sudah bisa disidang, diadili atau tidak? Ini yang penting, saudara-saudara. Ini yang penting. Karena sampai beberapa waktu belakangan ini tidak terdengar berita itu. Tidak terdengar kabar orang yang katanya kemarin pada waktu itu sudah ditangkap, sudah diproses, ternyata sampai sekarang kita tidak mendengar cerita apakah dia dibawa ke mahkamah, diadili atau tidak. Ini penting sekali supaya orang yang melakukan itu harus bertanggung jawab, mendapatkan hukuman penjara yang setimpal atas perbuatannya. Dan saya rasa sudah cukup pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip. Jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.